Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Ramadhani dari kelas 11 Kimia Analisis A, nomor absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sifat koligatif larutan. Pada dasarnya, larutan itu terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit atau larutan yang dapat mengantarkan arus listrik, dan larutan non-elektrolit yang tidak dapat mengantarkan arus listrik, di mana larutan elektrolit ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu larutan elektrolit kuat yang larutan ini terurai sempurna di dalam air, contohnya HNO3, HCl, H2SO4, NaOH, dan lain-lain. Dan juga larutan elektrolit lemah yang larutannya ini akan terurai sebagian di dalam air, contohnya HCN, NH4OH, HClO, dan lain-lain. Nah, apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan yaitu sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, melainkan tergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan. Sifat koligatif larutan ini ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku larutan. Dan yang keempat, tekanan osmotik. 1. Penurunan tekanan uap jenuh. Ketika ada penambahan suatu zat ke dalam zat cair, menyebabkan penurunan tekanan uapnya, karena zat terlarut tersebut mengurangi bagian atau fraksi dari pelarutnya, sehingga kecepatan penguapan pun berkurang. Besarnya tekanan uap bergantung pada suhu dan juga mudah atau sukarnya zat terlarut mengendap. Berdasarkan hukum Raoult, dirumuskan bahwa penurunan tekanan uap jenuh sama dengan fraksi mol terlarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murninya. Jika tekanan uap pelarut di atas larutan, maka penurunan tekanan uap jenuh sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni dikurangi dengan tekanan uap larutan. Kemudian jika komponen larutan terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut, maka fraksi mol pelarut ditambahkan fraksi mol terlarut sama dengan 1. Maka fraksi mol terlarut sama dengan 1 dikurangi fraksi mol pelarut. Maka dirumuskan jadi penurunan tekanan uap jenuh sama dengan fraksi mol terlarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murninya, di mana penurunan tekanan uap jenuh ini didapatkan dari tekanan uap jenuh pelarut murni dikurangi dengan tekanan uap larutan. Nah, yang kedua yaitu kenaikan titik didih. Apa sih itu titik didih? Titik didih yaitu suhu saat tekanan uap jenuh air sama dengan tekanan luarnya. Nah, keberadaan zat terlarut dalam pelarut mengakibatkan terjadinya kenaikan titik didih. Maka titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut murni. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni disebut kenaikan titik didih, di mana semakin banyak zat terlarut yang dilarutkan, maka kenaikan titik didih akan semakin besar, sehingga persamaan untuk menentukan perubahan titik didih sebanding dengan hasil kali molalitas atau disimbolkan M kecil dengan nilai tetapan kenaikan titik didih molalnya. Oleh karena itu, kenaikan titik didih dapat juga dicari dengan molal dikali dengan tetapan
kenaikan titik didih molal. Nah, titik didih akhir bisa dicari dengan 100 ditambahkan dengan kenaikan titik didihnya. Kemudian yang ketiga, penurunan titik beku. Apa sih itu titik beku? Titik beku larutan adalah suhu pada saat tekanan uap cair sama dengan tekanan uap padatannya, atau titik di mana airnya mulai membeku. Jika suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni, maka titik beku pelarut murni akan mengalami penurunan. Karena molekul-molekul pelarut sulit berubah menjadi fase cair, sebab partikel terlarut menghalangi pergerakan partikel pelarut. Nah, selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan disebut dengan penurunan titik beku. Sama seperti kenaikan titik didih, penurunan titik beku berbanding lurus dengan molalitas yang terlarut di dalamnya. Oleh karena itu, penurunan titik beku bisa dicari dengan rumus molalitas dikali tetapan penurunan titik beku molal. Selanjutnya, jika ingin mencari titik beku akhir, bisa dicari dengan 0 dikurangi dengan penurunan titik bekunya. Yang keempat, tekanan osmotik. Nah, osmosis ini adalah proses perpindahan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat, atau dari pelarut murni ke suatu larutan melalui selaput semi permeabel. Nah, tekanan osmotik ini yaitu tekanan yang diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis. Tekanan osmotik ini bisa dicari dengan rumus N dikali R dikali T, di mana N adalah mol terlarut dikalikan dengan tetapan gas yaitu 0,082 dikalikan dengan T atau temperaturnya. Nah, tekanan osmotik ini dapat juga dicari dengan rumus lain yaitu M dikali R dikali T, di mana M sama dengan molaritas, R sama dengan tetapan gas yaitu 0,082 dan T adalah temperaturnya. Nah, di sini ada gambar ketika terjadinya osmosis. Kemudian sifat koligatif larutan elektrolit. Pada konsentrasi larutan yang sama, larutan elektrolit memiliki sifat koligatif yang lebih besar dibanding dengan larutan non-elektrolit. Maka untuk menghitung nilai sifat koligatif larutan elektrolit, maka rumusnya ditambah dengan faktor I, di mana I yaitu perbandingan antara efek koligatif larutan elektrolit dengan non-elektrolit pada konsentrasi sama. Nah, I ini bisa dicari dengan 1 ditambah N-1 dikalikan A, di mana N sama dengan jumlah ion dan A sama dengan derajat ionisasi. Derajat ionisasi ini bisa dicari dengan rumus jumlah mol zat terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat yang dilarutkan. Nah, jadi jika ingin mencari penurunan tekanan uap itu rumusnya bisa ditambahkan dengan faktor I dan seterusnya. Kemudian aplikasi sifat koligatif larutan itu berbagai macam di kehidupan kita. Contohnya distilasi, penambahan garam ketika
membuat zat anti beku pada radiator mobil. Yang keempat, mesin cuci darah. 5. Pengawetan selai. 6. Membasmi lintah. Ketujuh, kolam apung, dan lain sebagainya. Nah, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.